Hai, kita dari kecil diajarin gimana caranya kita berperilaku ke orang lain, etika kita di publik, kalau kita lagi ketemu orang yang lebih tua, atau kita lagi ketemu kerabat-kerabat kita. Tapi kamu pernah wonder gak, kita berteman ada etikanya gak sih? Kadang karena udah terlalu nyaman dengan status teman, saat kita sudah kenal dekat dengan orang lain, kita jadi lupa gimana caranya berperilaku ke mereka atau etika apa yang harus kita terapkan dalam pertemanan. Ini adalah etika pertemanan, etika dalam berteman versi aku. Ketika kamu bertamu ke rumah orang lain, ke rumah temenmu, sedekat apapun kamu, terutama kalau di kamar ya, di kasur. Kalau emang belum dia suruh duduk, kamu jangan duduk. Apalagi kasur. Kasur, kalau misalkan, kasur kan tempat kita tidur ya. Jadi gimana pun kalau misalkan kamu main ke rumah teman kamu tuh dalam keadaan kotor gitu, kurang bersih. Kamu habis dari luar, kamu di perjalanan, kamu dateng, kamu langsung duduk di kasur. Itu adalah hal yang gak baik, hal yang gak sopan. Karena kamu gak tahu kasur ini itu bisa jadi baru dibersihin, atau dia emang gak suka aja gitu ada orang yang duduk di kasur mereka. Jadi kalau belum disuruh duduk, terutama di kasur, jangan duduk. Jangan beri kontak temanmu kepada orang lain kalau kamu belum izin kepada temanmu. Ada beberapa kali orang, teman, kalau misalkan kita udah deket nih, terus ada temen yang satunya kayak, gue boleh nggak minta kontaknya si dia. Terus kamu asal ngasih aja tanpa kamu bilang ke orang itu hal yang nggak sopan. Kayak WhatsApp atau Line, itu adalah hal yang pribadi. Kalau misalkan emang dia belum izinkan kamu buat kirim kontaknya ke orang lain, kamu nggak ada hak buat kasih kontak pribadi mereka ke orang lain itu. Quit bercandain hal-hal yang ofensif, semacam fisik, ekonomi, relationship, atau hal yang sejenisnya. Itu hal yang gak baik untuk kamu jadiin candaan ke temanmu. Sedekat apapun kamu gak akan tahu kalau misalkan dia sakit hati perkataan yang kamu katakan ke mereka kalau emang dia gak bilang sama kamu. Jadi kamu hindarin bercandaan-bercandaan, topik-topik yang ofensif buat mereka, kecuali kalau mereka bahas itu duluan. Misalnya, kamu udah lama gak ketemu orang lain, terus hal pertama yang kamu katakan ke mereka itu, lu gendutan deh, lu kurusan, lu kok masih pendek-pendek aja, atau lu masih gak sama dia, lu sama orang tua lu gimana lu udah dapet kerja, gimana nilai-nilai lu bagus. Itu hal-hal yang gak baik. Siapa tahu dia emang gak suka bahas hal-hal itu bisa merusak suasana, terus juga bisa nyakitin hati teman kamu. Nanti teman kamu nggak suka lagi sama kamu. Jadi kita quit bercandain atau bahas hal-hal yang ofensif kalau emang dia nggak bahas duluan dan emang nggak diperluin. Yaitu jangan pernah batalin janji kamu sama teman kamu secara sepihak atau secara dadakan, kecuali itu urgent banget. Itu hal yang paling gak sopan. Kamu tahu kalau misalkan orang teman kamu nih udah selesai rapi-rapi, terus kamu tiba-tiba bilang kayak, gue gak bisa ya jalan, gue lagi malas, atau gue lagi gak ada duit. Kalau emang lagi gak ada duit atau hal-hal yang kamu gak bisa paksain untuk kamu jalan, kamu bilang beberapa hari sebelum kamu jalan. Itu lebih baik daripada kamu misalkan H-1 atau kamu beberapa jam sebelumnya kamu bilang kamu gak bisa. Itu benar-benar hal yang bikin sakit hati banget, bikin kesel, bikin sakit hati. Pokoknya benar-benar hal yang gak sopan. Walaupun kamu berteman sama dia, jangan pernah lakuin itu. Lalu kata baper, kata-kata yang dipakai oleh anak-anak seumuran aku, di bawah atau di atas, yang sekiranya sudah mirip-mirip gitu umurnya. Kata baper ini, semenjak ada kata baper di mana-mana, kalau misalkan kita buat salah ke orang lain, pasti dibanding minta maaf, kita malah bilang baper banget sih lo. Jangan pernah kayak gitu sama temen kamu, oke? Kayak kamu bikin salah sekecil apapun, minta maaf sama mereka. Jangan malah kamu kamu gengsi bilang maaf, terus kamu bilang baper banget sih lo. Itu hal yang paling gak sopan, paling gak enakin walaupun kamu berteman sama orang lain. Itu emang kata-kata yang awam kita pakai sekarang, tapi itu kata-kata yang gak baik untuk mereplace kata maaf. Jadi kamu kalau misalkan bersalah, bilanglah maaf, jangan kamu malah nyalahin ke dia lagi kayak baper banget sih lo. Oke?
Jangan karena kita berteman dengan orang lain atau punya relationship dekat dengan orang tersebut, kita jadi lupa gimana caranya bersopan santun kepada mereka. Karena sopan santun, etika itu wajib, regardless kita berteman dekat sama dia, berteman biasa ataupun kita nggak kenal. Sopan santun itu wajib, etika itu wajib, karena etika itu menggambarkan diri kita yang sebenarnya. Kita orang yang sopan gak sih sama orang lain, kita punya etika gak sama orang lain, itu wajib banget. Dan itu gimana caranya kamu nge-treat orang lain dengan baik, itu adalah bare minimum. Kamu gak boleh beda-bedain bare minimum itu, etika tersebut sedekat apapun kamu dengan orang lain. Terutama kamu dengan orang yang kamu dekat, jaga hubungan tersebut dengan punya etika ke mereka. That is all for today's video. I hope you guys enjoy. Thank you very much. Semoga bermanfaat. Dadah.